Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilatul Nadako dari kelas 3G dengan NIM 151422159. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam Ihsain MPD. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi dari kelompok 3, yakni bahan pembelajaran grafis. Yang pertama yakni pengertian media grafis. Media adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan informasi dari pengirim pesan ke penerima pesan. Media dapat diartikan sebagai media yang bersifat dua dimensi atau dengan kata lain dapat dilihat dari dua sisi. Media grafis merupakan salah satu media untuk menangkap, memproses, serta menyusun kembali informasi yang diperoleh lewat indera penglihatan dan pendengaran, lalu disajikan kembali secara grafis atau dalam bentuk grafis, baik itu berupa objek, gambar, atau kata-kata. Selanjutnya, macam-macam media grafis. Banyak jenis media grafis, tetapi dalam tulisan ini hanya akan dibatasi pada beberapa media grafis saja yang sering digunakan dalam proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama bagan, yang kedua papan tulis, yang ketiga diagram, yang keempat gambar, yang kelima poster, yang keenam papan flanel, yang kelima peta dan globe. Selanjutnya, penerapan media grafis dalam penggunaan pembelajaran. Penggunaan media grafis dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan motivasi siswa. Mereka memfasilitasi pemahaman yang lebih baik melalui visualisasi konsep, memperkaya materi pembelajaran, dan mendukung gaya belajar yang beragam. Penerapan media grafis dalam proses pembelajaran di kelas dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa, meningkatkan keterlibatan, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Penerapan media grafis dalam proses pembelajaran di kelas memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih visual, memperjelas konsep, dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Selanjutnya, penggunaan media grafis dalam pembelajaran. Yang pertama yakni ada grafik. Grafik divisualisasikan dengan bantuan objek dalam bentuk garis, batang, dan gambar. Menampilkan pesan dalam bentuk-bentuk seperti itu mempermudah penyerapan informasi oleh siswa. Yang kedua, bagan. Bagan yang akan disajikan di kelas tentu saja harus berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Guru yang kreatif dapat merancang bagan sendiri dengan terlebih dahulu menganalisis materi dan mempersiapkannya untuk dibuat dalam bentuk bagan. Yang ketiga ada komik. Diketahui bahwa anak yang membaca komik lebih banyak, misalnya dalam sebulan minimal 1 buah komik, maka sama dengan membaca buku-buku pelajaran dalam setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada kemampuan membaca siswa dan penggunaan kosakata jauh lebih banyak dari siswa yang tidak menyukai komik. Yang keempat ada poster. Menggunakan poster untuk pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, digunakan sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, poster digunakan saat guru menerangkan sebuah materi kepada siswa. Begitu halnya siswa dalam mempelajari materi menggunakan poster yang disediakan oleh guru. Yang kedua, digunakan di luar pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi siswa sebagai peringatan, ajakan, propaganda, atau ajakan untuk melakukan sesuatu yang positif dan penanaman nilai sosial dan keagamaan. Dalam hal ini, poster tidak digunakan saat pembelajaran, namun dipajang di dalam kelas atau di sekitar sekolah di tempat yang strategis agar terlihat dengan jelas oleh siswa. Misalnya, ajakan untuk rajin menabung, senantiasa membuang sampah pada tempatnya, mengingatkan untuk melaksanakan ibadah, tidak menyontek, dan lain-lain. Yang kelima ada media foto. Pergunakanlah gambar sesuai kebutuhannya, tidak perlu terlalu banyak, namun memiliki relevansi yang tinggi dengan materi yang sedang diajarkan. Jumlah gambar yang sedikit namun terpilih akan lebih baik
daripada gambar yang banyak tetapi kurang memberikan makna kepada pembelajaran yang sedang diajarkan. Selanjutnya, penggunaan media grafis dalam pembelajaran memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan media grafis dalam pembelajaran. Yang pertama, memvisualisasikan konsep media grafis. Membantu memvisualisasikan konsep yang kompleks atau abstrak. Mereka dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep, menunjukkan bagaimana mereka terkait, atau menggambarkan proses yang sulit dipahami melalui teks. Contohnya menggunakan diagram, grafik, atau peta konsep untuk memperjelas konsep matematika, ilmu pengetahuan, atau topik lainnya. Yang kedua, memperkaya materi pembelajaran. Media grafis dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran. Mereka dapat menambahkan elemen visual seperti gambar, ilustrasi, atau video untuk membuat materi lebih menarik dan relevan. Contohnya menyertakan gambar yang relevan dalam teks atau menggunakan video animasi untuk menjelaskan konsep. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat. Penggunaan media grafis dalam pembelajaran dapat meningkatkan daya ingat siswa. Informasi yang disajikan secara visual lebih mudah diingat daripada teks biasa. Dengan menggunakan gambar, grafik, atau diagram yang tepat, siswa dapat membentuk gambaran mental yang kuat dan mengingat informasi dengan lebih baik. Yang keempat, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Media grafis dapat membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih baik. Mereka menggabungkan visual dan teks untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih lengkap. Misalnya menggunakan diagram untuk menggambarkan struktur molekul dalam pembelajaran kimia, atau menggunakan infografis untuk menyajikan data dan fakta dalam bentuk yang mudah dipahami. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Tutup penelusuran media grafis menambah unsur visual yang menarik dan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Mereka menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Yang keenam, mendukung gaya belajar yang berbeda. Setiap siswa memiliki preferensi belajar yang berbeda. Beberapa siswa yang lebih responsif terhadap pembelajaran visual. Dengan menggunakan media grafis, guru dapat memfasilitasi gaya belajar visual dan dapat memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Yang ketujuh, mendorong kreativitas. Media grafis memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Mereka dapat menggambar atau membuat video grafis, presentasi slide, atau video pembelajaran untuk menyampaikan ide dan pengetahuan mereka. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media grafis. Kelebihan media grafis. Yang pertama, dapat menerjemahkan ide-ide yang abstrak ke dalam bentuk yang lebih realistis. Yang kedua, dapat ditemukan dalam buku-buku pelajaran, majalah, surat kabar, kalender, dan perpustakaan. Yang ketiga, mudah menggunakannya. Yang keempat, dapat digunakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Yang kelima, menghemat waktu dan tenaga dan juga menarik perhatian siswa. Yang keenam, harganya relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pengajaran lainnya. Yang ketujuh, dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Yang kedelapan, dapat mengatasi kekuatan daya maupun panca indera manusia. Yang kesembilan, sifatnya konkret dan lebih realistis. Kemudian yang terakhir, dapat memperjelas suatu masalah sehingga dapat membetulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada kekurangan media grafis. Yang pertama, kadang-kadang ukurannya terlalu kecil untuk digunakan pada kelompok siswa yang cukup besar. Yang kedua, pada umumnya hanya 2 dimensi yang tampak, sedangkan dimensi yang lainnya tidak jelas. Yang ketiga, tidak dapat memperlihatkan suatu pola gerakan secara utuh. Yang keempat, tanggapan bisa berbeda-beda terhadap gambar yang sama. Yang kelima, sulit dipahami oleh siswa yang tingkat usia dan pendidikannya masih rendah. Yang keenam, membutuhkan pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang khusus dari guru.
Yang ketujuh, tidak cocok bila dipergunakan dalam kelas yang luas serta pembelajaran kelompok yang besar. Yang kedelapan, sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3 dan tidak memperlihatkan gerak seperti halnya gerakan hidup. Yang kesembilan, terlalu menekankan pada persepsi mata, juga kemungkinan kelas akan penuh dengan gambar. Kemudian yang terakhir, gambar benda terlalu kompleks, kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Baik, itulah video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.